Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsiran. Amma ba'du, fa ya ayyuhal muslimun ittaqullah. Usikum wa nafsi awwalan bi taqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fattaqullaha mastata'tum wasma'u wa athi'u wa anfiqu khairan li anfusikum wa man yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral hadirin jamaah Jumu'ah rahimakumullah. Melalui mimbar ini saya mengingatkan pada diri saya dan juga mengajak kepada para jamaah Jumu'ah semuanya untuk kita selalu berusaha meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah dengan sungguh-sungguh. Karena dengan bekal takwa inilah kita akan memperoleh keselamatan dan kebahagiaan yang hakiki di dunia dan di akhirat. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Hari ini kita berada di tanggal 22 Sya'ban. Itu artinya tidak lama lagi kita akan masuk kepada bulan yang kita tunggu-tunggu, yaitu Syahrul Ramadan. Ketika kita menyambut Ramadan, maka tentunya sebagai orang mukmin, sebagai orang muslim, kita menyambut Ramadan dengan sambutan yang hangat, dengan sebutan marhaban ya Ramadan. Marhaban yaitu terkait dengan rahaba yurahibu, yang dalam bahasa Arab memiliki makna yaitu menyambut dengan memberikan sambutan yang hangat. Memberikan sambutan yang hangat terhadap datangnya bulan yang mulia bukan hanya sekedar bersenang hati, tetapi harus dimulai dan harus dilakukan dengan tindakan-tindakan konkret. Kalau kita ambil contoh ma'asyiral hadirin, seumpama ada seseorang yang melakukan olahraga, padahal selama ini olahraga yang dia lakukan jarang-jarang atau boleh jadi tidak pernah, lalu langsung melakukan olahraga, maka yang terjadi seringkali adalah terjadi kram atau terjadi keselio karena tidak ada latihan untuk melemaskan otot-otot itu. Maka di sini bukan olahraganya yang salah, tetapi ada teknik atau ada cara yang salah yang kita lakukan. Maka dari itu, kalau kita ambil contoh bulan suci Ramadan, betapa di bulan suci Ramadan biasanya di awal-awal umat Islam menyambut dengan sambutan luar biasa di mana-mana ketika sholat tarawih penuh. Tapi seiring berjalannya waktu, apalagi di akhir-akhir, maka rata-rata mengalami kemajuan soft. Maka sesungguhnya Rasulullah SAW sudah memberikan cara kepada kita. Bahkan sejak bulan Rajab, 2 bulan sebelum memasuki bulan Ramadan, Rasulullah berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ini adalah satu isyarat bahwa untuk masuk ke satu bulan Ramadan yang dimana di situ ibadah dilipat gandakan pahalanya, itu semua harus ada proses latihan yang dimulai sejak 2 bulan sebelumnya. Maka tidak heran, mohon maaf, jika kemudian tidak ada latihan lalu kemudian langsung masuk di bulan Ramadan,
maka biasanya hanya di awal-awal, sebagaimana orang olahraga tadi, lalu terjadi kram. Kalau sudah kram, maka disitulah dia menghentikan beberapa aktivitas ibadahnya di bulan suci Ramadan. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, bulan Ramadan adalah bulan yang luar biasa. Rasulullah bersabda dalam salah satu hadisnya yang diriwayatkan oleh Abi Sa'id Al-Khudri, beliau bersabda, "Inna likulli muslimin fi kulli yaumin wa lailatin, ya'ni fi Ramadan, da'watan mustajabatan." Rawahul Bazzar. Yang terjemah maknanya adalah, sesungguhnya bagi setiap orang Islam pada setiap hari dan setiap malam, yaitu di bulan suci Ramadan, terdapat doa yang mustajabah. Artinya ketika kita berdoa memohon kepada Allah, maka diijabahi dan tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tahu bahwasannya sebagaimana dalam sabda Rasulullah yang lain yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, Rasulullah menyatakan dalam sabdanya, "Aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajidun fa'aktsirud du'a." Kondisi terdekat seorang hamba terhadap Tuhannya adalah ketika seorang hamba itu sedang dalam kondisi bersujud, maka perbanyaklah doa dalam kondisi sujud tersebut. Secara zahir, hadis ini memang menyatakan ketika orang sujud, maka disitulah kedekatan yang luar biasa antara seorang hamba dengan Tuhannya, yaitu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika itu kita perbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa sujud sesungguhnya adalah simbol dari ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hikmahnya, jika setiap hari kita sujud, setiap hari kita selalu taat dan tidak melakukan kemaksiatan, tidak melakukan pelanggaran kepada Allah, maka disitulah insya Allah doa kita betul-betul mustajab, apalagi di bulan suci Ramadan. Hal ini jelas karena Ramadan bukan hanya memang yang diwajibkan adalah puasa, tetapi puasa itu tidak berdiri sendiri. Untuk menuju la'allakum tattaqun diperlukan perangkat-perangkat yang lain, aneka ibadah yang lain. Rasulullah menyatakan dalam sabdanya, "Man lam yada' qaulaz zur wal 'amala bih, falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu." Yang artinya adalah, barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan yang buruk dan juga perilaku yang keji atau perilaku yang buruk, maka Allah tidak butuh terhadap seseorang itu walaupun dia sudah meninggalkan makan dan minum, artinya dia melakukan puasa. Ini artinya puasa tidak bisa berdiri sendiri. Walaupun orang yang puasa memang dia telah gugur kewajiban, telah menunaikan puasa, tapi butuh perangkat yang lain untuk menuju la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan dalam menyambut Ramadan ini kita betul-betul memiliki kesiapan dengan melakukan pemanasan dengan ibadah-ibadah yang kita lakukan. Seiring berjalannya waktu, kita berusaha untuk selalu meningkatkan. Dan mudah-mudahan Allah selalu membimbing langkah kita, dan mudah-mudahan Allah selalu meridhai apapun yang kita lakukan terkait dengan ibadah-ibadah kita dan juga aktivitas-aktivitas lainnya. Wallahu subhanahu yaqulu wa biqawlihi yahtadil muhtadun. Man 'amila shalihan falinafsihi wa man asaa fa'alaiha wa ma rabbuka bidhallamin lil 'abid. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayat wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu ta'ala jawadun karimun barrur raufur rahim. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. الحمد لله رب العالمين الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا سيدنا ومولانا محمد وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار ومن على منهجهم سار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز من اتقى واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته وقال عز وجل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية أصحاب رسول الله أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر يا أرحم الراحمين ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر أقيموا الصلاة